Perkembangan filsafat dalam suatu kawasan atau negara haruslah didukung oleh tradisi berfilsafat yang kondusif. Persoalannya bagaimana kita membangun tradisi berfilsafat yang kondusif. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan itu. Ada beberapa peradaban menurut saya yang tradisi berfilsafatnya kondusif, yang darinya kita perlu belajar untuk menciptakan tradisi berfilsafat yang juga kondusif. Yang pertama adalah peradaban Yunani. Di dalam peradaban Yunani ada sosok yang sangat terkenal bernama Socrates yang telah mengubah banyak hal tentang filsafat di Yunani menurut saya. Socrates mempraktekkan filsafatnya dengan menemui langsung anak-anak muda yang berada di kawasan Gunung Olympus yang sedang berolahraga, melatih diri secara fisik. Anak-anak itu kemudian diajak berdialog oleh Socrates tentang kebajikan, tentang kebijaksanaan, tentang keberanian, kesalehan, persahabatan. Dari dialog-dialog itulah kemudian pikiran-pikiran orisinal tentang kebajikan dan tentang hal-hal yang filosofis lahir. Plato, salah satu murid dari Socrates, juga melanjutkan membangun sekolah yang disebut akademia. Di sekolah ini belajar muridnya yang sangat terkenal juga kemudian, dia adalah Aristoteles. Konon Aristoteles belajar pada Plato kurang lebih 20 tahun lamanya. Aristoteles juga membangun sekolah bernama Lyceum. Di dalam sekolah ini Aristoteles mempraktekkan studi-studi filsafat, mempraktekkan kajian-kajian filsafat dengan anak-anak muda yang ada di Yunani. Dengan cara-cara demikian kemudian Yunani melahirkan gagasan-gagasan besar di dalam filsafat. Kemudian yang kedua adalah tradisi atau peradaban Islam. Salah satu hal penting di dalam kondusivitas tradisi berfilsafat di dalam Islam adalah proses penerjemahan. Kita tahu di dalam berbagai literatur sejarah, baik yang diceritakan oleh Philip Kahiti maupun yang diceritakan oleh Abed Al-Jabiri, proses penerjemahan mengambil peran penting untuk pengembangan filsafat Islam, terutama penerjemahan karya-karya pemikiran Yunani. Dalam hal ini kita mengenal misalnya sosok-sosok penerjemah yang hebat, di antaranya ada Bitrik al-Misri, kemudian yang sangat terkenal adalah Hunain bin Ishaq. Bahkan di masa kejayaan Islam, di masa akhir kepemimpinan Mu'tasim, kemudian sampai kepemimpinan Al-Ma'mun, para penerjemah yang telah berhasil menerjemahkan karya-karya orang Yunani, konon cerita diberi imbalan yang sangat besar. Imbalan itu berupa uang yang ditimbang dengan seberat terjemahan yang telah dihasilkan, seberat buku terjemahan yang telah dihasilkan. Maka seberat itu pula uang berupa dirham itu diberikan kepada para penerjemah. Ini satu penghargaan yang luar biasa bagi penerjemahan. Nah, melalui penerjemahan inilah kemudian pemikir-pemikir atau para pelajar Islam, para sarjana Islam pada waktu itu dapat belajar banyak tentang filsafat dari terutama yang lahir dari Yunani untuk kemudian disintesiskan dengan pemikiran Islam yang sudah ada melalui tradisi kalam yang sebelumnya sudah berkembang di dunia Islam itu sendiri. Karena itu lahirlah beberapa pemikir besar dalam dunia Islam, ada Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina misalnya. Dan orang-orang yang lahir setelah itu misalnya Al-Ghazali yang memberikan kritik, tetapi kemudian kritik lain diberikan lagi oleh atau rekonstruksi ulang diberikan lagi oleh Ibnu Rus misalnya. Kemudian berikutnya tradisi penerjemahan ini juga dilakukan oleh pemikiran Barat sebetulnya dari tradisi Islam. Jadi ada proses transliterasi lagi. Jadi setelah dari Yunani ke Islam, kemudian dari Islam ke dunia Barat. Nah, proses penerjemahan ini dilakukan dengan menggunakan bahasa Latin. Karena itu kita mengenal beberapa penerjemah bahasa Latin dari bahasa Arab yang sangat terkenal. Misalnya ada Gerard of Cremona, kemudian ada Dominicus Gundasalinus, kemudian ada Michael Descott, dan beberapa sosok yang berada satu baris dengan para penerjemah ini. Selain proses penerjemahan yang dilakukan oleh tradisi Barat adalah pendidikan usia dini. Kita tahu bahwa di Eropa, di Prancis, Itali, Spanyol, memberikan pendidikan filsafat ini sedini mungkin. Anak-anak SMA
di beberapa sekolah di Eropa ini sudah mengenyam pendidikan filsafat, sudah diajari berfilsafat. Nah, dengan berfilsafat ini mereka sudah belajar dari usia yang sangat dini tentang refleksi, tentang refleksi diri, refleksi manusia, refleksi bernegara, refleksi sains dan sebagainya. Karena itu Prancis terutama banyak melahirkan filosof-filosof yang besar ya. Dunia Barat umumnya ya banyak melahirkan filosof-filosof yang besar ya, yang sampai saat ini memiliki pengaruh yang sangat penting. Nah, dampak penting lain sebetulnya dari diberikannya pendidikan filsafat pada anak usia dini ini adalah melahirkan peluang bagi para pengajar ya, para pengajar filsafat. Jadi orang-orang sekolah filsafat kemudian tidak hanya sekedar untuk mencari kerja dalam arti mengabdi kepada industri, tetapi juga bisa menjadi bagian di dalam pengembangan pendidikan filsafat ya. Karena itu konon cerita berbagai pemikir besar Prancis ada juga yang pernah mengajar di sekolah-sekolah menengah itu. Kemudian berikutnya peradaban Persia. Nah, peradaban Persia ini juga mengenal istilah lembaga-lembaga kecil ya, berupa langgar-langgar yang mereka sebut sebagai hauzah ya. Nah, pada hauzah-hauzah inilah kemudian filsafat itu diajarkan ya. Beberapa sosok yang lahir dari hauzah ini diantaranya yang sangat terkenal itu adalah Murtada Mutahhari misalnya, yang banyak mengembangkan pemikiran tradisi Islam. Nah, dari berbagai peradaban ini sebetulnya bisa kita ambil beberapa nilai penting yang bisa kita pakai untuk menciptakan tradisi berfilsafat yang kondusif. Yang pertama bisa dimulai dari menciptakan lingkungan yang berkaitan dengan filsafat itu sendiri. Jadi menciptakan orang-orang yang juga tertarik untuk berfilsafat ya. Karena itu perlu kita membangun lembaga-lembaga, atau kalau terlalu formal membangun komunitas-komunitas yang menyediakan ruang-ruang untuk belajar filsafat bagi kalangan anak-anak muda ya. Sebetulnya komunitas-komunitas ini sudah ada. Kalau di Malang itu ada LSFD ya. Kemudian kalau di Jogja ada Lekvis ya, ada Zeno ya, dan beberapa komunitas lainnya ya. Di komunitas-komunitas itu kita bisa belajar banyak hal tentang filsafat ya. Baik belajar melalui membaca buku dengan ketat, karya-karya pemikir besar ya, ataupun kita belajar berdialog, belajar berdebat, belajar membangun argumentasi di dalam komunitas-komunitas itu ya. Ketika saya belajar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Al-Farabi Kepanjen, salah satu metode yang dipakai adalah metode debat ya. Misalnya begini, pemikiran Plato dan pemikiran Aristoteles misalnya itu diperdebatkan. Jadi ada kelompok yang berposisi sebagai Aristoteles, ada kelompok yang berposisi sebagai Plato, kemudian berdebat ya. Atau lagi ada kelompok yang berposisi sebagai Al-Ghazali, kemudian ada kelompok yang berposisi sebagai Ibn Rus, kemudian mereka berdebat ya. Kita berdebat habis-habisan ya, bahkan hingga pagi ya, hingga larut malam ya. Kita berdebat, bahkan ada teman-teman yang sampai marah-marah misalnya. Itu biasa kemudian untuk membangun tradisi berargumentasi yang baik, tradisi berargumentasi yang benar ya. Dan untuk mendalami satu pandangan tertentu sampai puas ya, sampai tuntas ke akar-akarnya. Nah, selain itu memang di Sekolah Tinggi Filsafat Al-Farabi juga menyediakan kajian yang sifatnya tematis, historis, dan baca ketat terhadap karya-karya yang dianggap penting ya, yang dianggap akan memberikan sudut pandang yang lebih luas ketika kita belajar filsafat. Itu dibaca ketat ya, paragraf per paragraf. Kita biasanya membangun satu forum lingkar, kemudian masing-masing orang ini memegang buku yang kita mau baca ketat itu. Masing-masing orang secara bergantian membaca paragraf per paragraf, lalu kemudian diinterpretasi, lalu kemudian diterjemahkan kalau itu bahasa asing ya. Dan itu didiskusikan, dikritik misalnya kalau terjemahan ada terjemahan yang keliru. Dalam baca ketat ini biasanya ada teman yang menggunakan teks aslinya, kalau misalnya pemikir Arab menggunakan teks Arab, ada yang menggunakan teks terjemahan bahasa Indonesia dan teks terjemahan bahasa Inggris ya. Di situ kemudian dikomparasi untuk mencapai otentisitas makna dari satu teks yang sedang kita bicarakan gitu.
Nah, kemudian yang berikutnya pelajaran dari beberapa peradaban yang telah disebutkan tadi adalah pendidikan usia dini ya. Nah, di Indonesia belum ada, kita belum menemukan ada anak-anak SMA sudah diajak untuk belajar berfilsafat. Jangankan SMA belajar berfilsafat, anak-anak yang sudah menginjak pendidikan sarjana belajar filsafat itu masih terngiang-ngiang dengan rumitnya filsafat ya. Takut tidak mendapatkan pekerjaan, atau bahkan ditakut-takuti dogma-dogma agama karena filsafat dianggap haram dan seterusnya. Inilah mungkin yang membuat filsafat kita tidak berjalan dengan baik ya. Bandingkan misalnya dengan Malaysia, terutama di dalam tradisi filsafat Islam sudah melahirkan pemikir-pemikir berkelas dunia, misalnya Syekh Muhammad Naqi Al-Attas misalnya, atau Osman Bakar misalnya. Itu beberapa dua pemikir Malaysia yang pengaruhnya besar di dalam dunia filsafat Islam terutama ya. Sementara Indonesia, saya belum melihat sekaliber itu. Mungkin ada ya, mulai di Kartanegara ya, salah satu pemikir yang konsen di bidang pemikiran Islam ya. Tetapi sepertinya levelnya belum bisa disetarakan dengan Syekh Naqi Al-Attas misalnya. Kemudian pelajaran ketiga adalah penerjemahan ya. Ini sepertinya di Indonesia juga belum banyak dilakukan ya. Kita misalnya banyak mengutip pemikiran Edmund Husserl misalnya, tetapi saya belum menemukan terjemahan karya-karya Husserl di dalam bahasa Indonesia. Kita mengutip Heidegger misalnya, kita belum menerjemahkan terjemahan manuskrip opus dari Heidegger, Being and Time misalnya. Begitu juga di dalam tradisi pemikiran Islam, karya-karya Ibnu Sina, As-Sifa misalnya, kita juga belum menemukan terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Memang ada beberapa terjemahan yang sudah dilakukan, misalnya kalau di dalam tradisi pemikiran Islam, karyanya Suhrawardi Al-Maktul ya, Hikmah Al-Ishraq itu diterjemahkan oleh Al-Fayyad misalnya. Kemudian pemikiran Barat misalnya ada karya-karyanya Plato, Aristoteles itu juga sudah ada yang terjemahkan. Republiknya Plato itu juga sudah ada terjemahannya. Kemudian Politeia-nya Aristoteles itu juga sudah ada terjemahannya. Walaupun banyak yang komplain masih membutuhkan perbaikan ya. Banyak yang mengatakan setelah membaca terjemahan bahasa Indonesia menjadi susah memahaminya ketimbang membaca teks aslinya misalnya. Itu problem berikutnya yang perlu kita perbaiki mungkin ya. Jadi dengan demikian ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk menciptakan tradisi berfilsafat yang kondusif ya. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang juga cenderung berfilsafat ya, orang-orang yang sama-sama suka berfilsafat. Kemudian yang kedua, menciptakan pendidikan usia dini untuk filsafat. Kemudian yang ketiga, proses penerjemahan yang baik terhadap karya-karya filsafat. 3 hal ini kalau kita mampu lakukan di Indonesia, saya kira Indonesia akan menjadi satu kawasan dengan tradisi berfilsafat yang sangat kondusif menurut saya.